Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imanuddin Lutfi Syabani dari kelas 10 IPA 1 absen 18 akan menjelaskan tentang materi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan demikian, yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia, penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Kesatuan Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartowijaya. 2. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan diartikan sebagai suatu bagian daratan di permukaan bumi yang menjadi tempat bermukim warga negara atau penduduk negara. Ruang lingkup daratan ini mencangkup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut. 2. Wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian perairan laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan di dalamnya. Wilayah laut teritorial Indonesia diantaranya Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan lainnya. 3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah negara juga terkait dengan dasar laut dan tanah di bawah perairan. Hal ini berarti suatu negara punya hak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di bawah laut untuk kepentingan hidup masyarakat. 4. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. 3. Batas wilayah Republik Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Niskobar di India. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan Samudra Pasifik Indonesia. Dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah laut dan darat. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Provinsi NTT berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. 4. Kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. B. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dihasilkan secara langsung dan dinikmati langsung oleh rakyat. C. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Pengertian penduduk dan warga negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. 2. Kedudukan warga negara dalam negara. Kedudukan warga negara. Ada beberapa status yang dimiliki seseorang warga negara, diantaranya sebagai berikut. Status atau peran positif merupakan status warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh sesuatu yang positif dari lembaga negara. Dalam hal ini, menuntut haknya dalam hal perlindungan baik jiwa raga maupun harta seorang warga negara. Status atau peran negatif bahwa negara tidak boleh turut campur dalam hak asasi warga negaranya, seperti halnya dalam menentukan keyakinan beragama seorang warga negara. Status atau peran aktif bahwa warga negara diberikan hak untuk turut berperan serta aktif dalam kegiatan penyelenggaraan negara, seperti halnya dalam pemilihan umum. Status atau peran pasif bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap setiap peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak warga negara. 1. Hak memiliki pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan seorang warga negara secara layak dan patut. 2. Hak dalam upaya membela negara dari hal-hal yang mengancam ketertiban dan keamanan suatu negara. 3. Hak untuk mengikuti kegiatan dalam berorganisasi untuk mengeluarkan pendapat serta gagasan dengan cara yang tidak melawan hukum dan aturan yang berlaku. 4. Hak untuk memilih dan menentukan keyakinan serta beribadah menuntut keyakinan yang dianut dalam beragama tanpa suatu paksaan. 5. Hak untuk mempertahankan keamanan di dalam suatu negara. 6. Hak untuk mendapatkan pendidikan secara baik dan layak. 7. Hak untuk melestarikan adat istiadat dan budaya yang telah berlaku di masyarakat. Kewajiban warga negara. 1. Kewajiban untuk patuh dan tunduk pada keputusan perundang-undangan yang telah ditetapkan demi menjaga stabilitas nasional, bangsa, dan negara. 2. Kewajiban dalam hal pembayaran pajak. 3. Kewajiban ikut membela negara dalam upaya pertahanan keamanan serta ketertiban bangsa dan negara. 4. Kewajiban menjaga fasilitas umum. C. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan adalah kebebasan atau kemerdekaan setiap warga negara Indonesia dalam menganut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara dalam memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. 2. Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Di negara kita mengenal konsep trik kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan
untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan dengan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk memperadukan ajaran agama. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah adalah dalam hidup beragama masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan negara dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Siskan Kamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta berdirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain sebagai berikut. A. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. B. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. C. Belajar dengan tekun pelajaran PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. E. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.